Ini adalah bahasan-bahasan yang akan dibahas di chapter 19. Dasar-dasar akuntansi pajak penghasilan. Perusahaan harus mengajukan pengembalian pajak penghasilan mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh otoritas perpajakan, sehingga mereka menghitung beban pajak penghasilan berdasarkan IFRS dan menghitung hutang pajak berdasarkan peraturan perpajakan. Jumlah yang dilaporkan sebagai beban pajak akan sering berbeda dari jumlah hutang pajak kepada otoritas perpajakan. Ini perbandingan financial statement dengan tax return. Laba sebelum pajak keuangan menurut IFRS tidak sama dengan pendapatan kena pajak menurut kode pajak. Kemudian, beban pajak penghasilan menurut IFRS tidak sama dengan hutang pajak penghasilan menurut kode pajak. Ini ada contoh soal. Contoh soalnya itu, Chelsea Ing melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan biaya dari $60.000 masing-masing 3 tahun pertama operasi. Untuk tujuan pajak, Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di masing-masing tahun. Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 pada tahun 2019, kemudian $150 pada tahun 2020, dan $140.000 pada tahun 2021. Pertanyaannya, apa efek pada rekening pelaporan jumlah yang berbeda dari pendapatan untuk IFRS terhadap pajak? Di sini jawabannya itu ada laporan menurut IFRS sama laporan menurut pajak. Yang pertama yang dibahas itu laporan menurut IFRS. Di sini ada pendapatannya itu dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu angkanya sama, $130.000. Kemudian di total jadinya itu $390.000. Nah, terus ada beban itu angkanya sama juga dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Terus angkanya itu di total jadi $180.000. Kemudian kita cari pendapatan keuangan sebelum pajak. Cari pendapatan keuangan sebelum pajak itu caranya pendapatan dikurang beban. Jadi masing-masing tahun itu kita kurangin pendapatan dikurang beban, hasilnya itu pendapatan keuangan sebelum pajak. Nah, di sini karena angkanya sama dari tahun 2019 sampai tahun 2021, maka hasilnya dari pendapatan keuangan sebelum pajak itu sama juga $70.000. Nah, terus di total yang tadi itu total pendapatan dikurang total beban, hasilnya itu $210.000. Nah, sekarang bahas yang laporan menurut pajak. Di sini pendapatannya itu nggak kayak yang tadi laporan IFRS. Pendapatan di laporan menurut pajak itu angkanya beda-beda. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu angkanya beda. Tahun 2019 itu pendapatannya itu ada $100.000. Kemudian tahun 2020 pendapatannya $150 dan 2021 itu $140.000. Terus ditotalin total pendapatannya, hasilnya itu $390.000. Kemudian kita cari bebannya itu angkanya sama yang di laporan menurut IFRS dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Terus ditotalin juga bebannya, hasilnya jadi $180.000. Terus kita cari pendapatan keuangan sebelum pajaknya. Itu caranya sama kayak yang sebelumnya, pendapatan dikurang beban tiap tahunnya. Jadi tahun 2019 itu 100.000 dikurang 60.000 sama dengan $40.000. Terus tahun 2020 itu $150.000 dikurang 60.000, hasilnya itu 90.000. Terus tahun 2021 itu 140.000 dikurang 60.000, hasilnya itu 80.000. Nah, si total pendapatan sama bebannya itu dikurangin juga buat hasil pendapatan keuangan sebelum pajak. Jadi total pendapatannya itu kan 390 dikurang sama total beban 180.000, jadinya itu hasilnya $210.000.
Kemudian hutang pajak penghasilannya 40% sama kayak tadi. Nah, hasilnya tapi beda tiap tahunnya itu. Jadi di tahun 2019 itu $40.000 dikali 40%. Hasilnya $16.000. Terus tahun 2020 itu 90.000 dikali 40%. Hasilnya 36.000. Kemudian tahun 2021 itu $80.000 dikali 40%, hasilnya 32.000. Terus si pendapatan keuangan sebelum pajak yang total itu 210.000 dikali 40% sama dengan $84.000. Nah, ini perbedaan dari laporan keuangan yang tadi. Di tahun 2019 itu akun kewajiban pajak tangguhan meningkat menjadi $12.000. $12.000 itu dari 28.000 dikurang 16.000. 28.000-nya itu yang dari IFRS tadi. Terus yang 16.000 itu dari yang si pajak. Terus di tahun 2020 akun kewajiban pajak tangguhan dikurangi sebesar 8.000. Jadi itu si tahun 2020 itu 28.000 dikurang 36.000. Terus di tahun 2021 itu akun kewajiban pajak tangguhan dikurangi dengan 4.000. Itu 28.000 dikurang 32.000, hasilnya minus 4.000, makanya dikurangi gitu. Nah, ini ada laporan keuangannya. Di sini ada statement of financial position sama income statement. Di statement of financial position-nya diisi sama aset sama kewajiban atau liabilities dan ekuitas atau equity. Nah, di sini liabilities-nya itu diisi sama deferred tax atau pajak yang ditangguhkan sama income tax payable, hutang pajak penghasilan. Terus di income statement itu isinya ada revenue sama expense, tapi karena revenue-nya nggak ada jadi expense aja ditaruh, yaitu income tax expense atau beban pajak penghasilan 28.000. Sekarang kita bahas yang future taxable dan deductible amounts. Nah, ini ada temporary difference. Temporary difference adalah perbedaan antara dasar pajak dari aset atau kewajiban dan yang jumlah dilaporkan atau tercatat di buku dalam laporan keuangan akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang. Terus di sini ada future taxable amount sama future deductible amounts. Nah, yang future taxable amount itu ada deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan, merupakan kenaikan hutang pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Terus kalau future deductible amounts itu deferred tax asset atau aset pajak tangguhan, merupakan kenaikan pajak dikembalikan atau disimpan dalam tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan. Nah, ini contoh soalnya. Dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar buku dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban berkaitan dengan piutang yang timbul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan buku. Chelsea pelaporan piutang $30.000 di 31 Desember 2019. Pernyataan IFRS dasar posisi keuangan, namun piutang memiliki dasar pajak 0. Terus di bawahnya itu ada bacaannya per books sama per tax return. Di per books itu ada angkanya, sedangkan di per tax return itu nggak ada. Di per books angkanya $30.000. Nah, di sini ada pembalikan perbedaan sementara atau reversal of temporary difference Chelsea Inc. Jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan atau future taxable amount dan deferred tax. Di 2019 itu ada $30.000.
Nah, di 2020 itu $20.000 dan 2021 itu $10. Chelsea mengasumsikan bahwa ia akan mengumpulkan piutang dan melaporkan koleksi $30.000 sebagai pendapatan kena pajak dalam SPT masa mendatang. Chelsea melakukan hal ini dengan merakam kewajiban pajak tangguhan. Sekarang ada deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan. Deferred tax liability merupakan peningkatan hutang pajak di masa mendatang akibat perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Nah, di sini ada angka income tax expense IFRS tahun 2019 sampai tahun 2021 itu angkanya sama $28.000. Kemudian di total menjadi $84.000. Kemudian di bawahnya ada income tax payable. Itu angkanya tiap tahunnya berbeda. Di tahun 2019 angkanya 16.000, di tahun 2020 angkanya 36.000, dan di tahun 2021 angkanya 32.000. Kemudian angka-angka tersebut ditotal, hasilnya menjadi 84.000. Nah, perbedaannya atau difference-nya itu cara hasilnya itu dikurang income tax expense dikurang income tax payable. Nah, terus income tax expense yang tanda kurung 40% itu ngambil dari angka yang di atas income tax IFRS. Jadi hasilnya 28.000 dari tahun 2019 sampai 2021 dan totalnya itu 84.000. Nah, ini masih lanjutannya kewajiban pajak tangguhan. Karena itu adalah tahun pertama operasi untuk Chelsea, tidak ada kewajiban pajak tangguhan pada awal tahun. Chelsea menghitung beban pajak penghasilan tahun 2019 sebagai berikut. Deferred tax liability at end of 2019 itu ada $12.000. Terus deferred tax liability at beginning of 2019 itu 0. Karena kalau awal tahun itu tidak ada kewajiban pajak tangguhan. Terus deferred tax expense tahun 2019-nya itu 12.000 dan current tax expense-nya itu 16.000. Income tax expense totalnya untuk 2019 itu 28.000. Nah, terus ini ada jurnalnya. Jurnalnya itu pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan dan hutang pajak tangguhan, atau income tax expense pada income tax payable dan deferred tax liability. Income tax expense-nya itu angkanya 28.000, income tax payable-nya itu 16.000, dan deferred tax liability-nya 12.000. Nah, sekarang kita bikin jurnal tahun 2020. Di jurnal tahun 2020 itu ada income tax expense 28.000 dan deferred tax liability 8.000 pada income tax payable 36.000. Terus ini ada jurnal di tahun 2021. Jurnalnya itu income tax expense 28.000 dan deferred tax liability 4.000 pada income tax payable 32.000. Untuk mencatat pajak penghasilan pada akhir 2021 itu mengurangi kewajiban pajak tangguhan sebesar $4.000. Akun kewajiban pajak tangguhan muncul sebagai berikut pada akhir 2021. Nah, ini deferred tax liability-nya di sisi kiri itu di tahun 2020 dan 2021 itu 8.000 dan 4.000. Nah, di sisi kanannya itu 2019, angkanya itu 12.000. Nah, ini financial statement efeknya. Akhir tahun 2019 itu income tax payable-nya $16.000. Deferred tax liability-nya itu $12.000. Kalau di tahun 2020 itu $36.000. Deferred tax liability-nya 4.000. 2021 income tax payable-nya 32.000, deferred tax liability-nya 0. Terus untuk akhir tahun income before income tax itu tahun 2019 $70.000, tahun 2020 $70.000, dan 2021 $70.000. Terus income tax expense-nya angkanya sama juga dari tahun 2019 sampai 2021, angkanya itu 28.000.
Kemudian net income-nya itu income before income tax dikurang income tax expense, hasilnya itu sama juga, jadi hasil dari semua tahun itu $42.000. Nah, ini lanjutan financial statement efeknya di income before income tax di tahun 2019 yang tadi kan udah dijelasin. Nah, terus di bawahnya itu ada income statement partial. Itu di situ ada income before income tax dimasukin 70.000. Terus income taxnya expense itu ada dua gitu, current sama deferred. Nah, currentnya itu 16.000, deferrednya itu 12.000, kemudian dijumlah jadi 28.000. Nah, terus ada net income. Net income-nya itu 70.000 dikurang 28.000, $42.000. Starfed Corporation pada tahun 2012 yang akan dipulihkan dan menyebabkan jumlah kena pajak dari $55.000 di tahun 2019, $60.000 di tahun 2020, dan $75.000 di tahun 2021. Pendapatan keuangan sebelum pajak Starfed untuk tahun 2018 itu adalah $400.000. Dan tarif pajaknya adalah 30% untuk semua tahun. Tidak ada pajak tangguhan pada awal tahun 2018. Di sini ada ilustrasi. A. Hitunglah pendapatan dan penghasilan kena pajak terhutang untuk tahun 2018. Dan yang B, buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terhutang untuk tahun 2018. Nah, sini bisa dilihat income-nya. Kita bisa nulis di bawahnya financial income, ada temporary div, taxable income, ada taxes sama income rate. Nah, selanjutnya ada future deductible amount and different tax. Di sini ada ilustrasi. Selama tahun 2019, Cunningham memperkirakan biaya garansi yang berhubungan dengan penjualan oven microwave menjadi $500.000. Dibayar secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan buku, pada tahun 2019, Cunningham melaporkan beban garansi dan estimasi kewajiban terkait untuk jaminan sebesar $500.000 dalam laporan keuangannya. Untuk tujuan pajak, pemotongan pajak jaminan tidak diperbolehkan sampai dibayar. Dan di sini ada dua, ada per books, ada per tax return. Dan per books ini estimate liability for warranties pada tanggal 31 Desember 2019 kita isi dengan angka $500.000. Nah, sedangkan di per tax return-nya estimate liability for warranties 31 Desember 2019-nya kita isi tahun ke 0. Selanjutnya ada ilustrasi reversal of temporary difference atau pembalikan perbedaan temporer di Cunningham. Ini ada cumulative temporary difference sama ada future deductible amount. Cumulative temporary difference itu taxable income higher than pre-tax financial income. Kalau future deductible amount itu taxable income lower than pre-tax financial income, atau maksudnya tuh kalau cumulative temporary difference tuh taxable income-nya tuh lebih tinggi dibanding pre-tax financial income-nya. Nah, sementara kalau future deductible amount taxable income-nya itu di bawahnya pre-tax financial income. Ini 2019 ya, $500.000. Kalau tahun 2020 itu $250.000 dan tahun 2021 itu $250.000 juga. Nah, ketika Cunningham membayar kewajiban garansi, itu laporan beban untuk tujuan pajak. Cunningham melaporkan manfaat pajak
ini masa depan di tanggal 31 Desember 2019 sebagai laporan posisi keuangan sebagai aktiva pajak tangguhan. Nah, slide selanjutnya future deductible amount and different tax atau different tax asset, yang artinya pajak tanggungan aset, merupakan kenaikan pajak dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang ada pada akhir tahun berjalan. Di sini ada ilustrasi. Han Company memiliki pendapatan $900.000 untuk tahun 2019 dan 2020. Perusahaan juga memiliki biaya operasi $400.000 untuk masing-masing tahun-tahun ini. Selain itu, Han menimbulkan kerugian dan kewajiban terkait sebesar $50.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena litigasi yang tertunda. Han tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk keperluan pajak sampai membayar kewajiban diharapkan pada tahun 2020. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2020 ketika Han menyelesaikan kewajibannya. Ini menyebabkan pendapatan kena pajak lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Nah, ini ilustrasi 19.18 ini menunjukkan IFRS dan pelaporan pajak selama 2 tahun. Nah, ini ada IFRS reporting sama tax reporting. Kalau di IFRS reporting itu ada revenue, expense, litigation loss, pre-tax financial income, tax rate sama income tax expense. Di tahun 2019 sama 2020-nya ada tahun 2019 sama 2020. Di tahun 2019 revenue-nya kita masukkan $900.000. 2020 juga sama $900.000. Expense-nya 2019-2020 juga sama $400.000. Litigation loss-nya di tahun 2019 itu $50.000, sedangkan di 2020 itu 0. Nah, pre-tax financial income untuk di tahun 2019 itu $450.000 dan di tahun 2020 $500.000. Tax rate-nya 2019 sama 2020 itu 40%. Jadi income tax expense-nya itu 180.000 untuk di tahun 2019 dan di tahun 2020 itu 200.000. Kalau untuk caranya tuh untuk tahun 2019 nih, revenue dikurang expense dikurang litigation loss itu menghasilkan pre-tax financial income. Nah, nanti pre-tax financial income-nya dikalikan tax rate itu menghasilkan income tax expense. Sedangkan di tax reporting di sini ada revenue, expense, litigation loss. Nah, ini yang membedakan. Kalau di IFRS reporting itu pre-tax financial income, kalau di tax reporting itu bukan pre-tax financial income tapi taxable income. Selanjutnya di bawahnya taxable income tuh ada tax rate dan ada income tax payable. Nah, di tahun 2019 sama tahun 2020 revenue-nya $900.000. Nah, untuk expense-nya di 2019 sama 2020 400.000 dan litigation loss-nya kebalik, berbeda dengan IFRS reporting. Kalau litigation loss di tax reporting ini di tahun 2019-nya 0. Kalau di tahun 2020 litigation loss-nya 50.000. Nah, untuk taxable income 2019-nya $500.000 dan 2020 $450.000. Tax rate-nya sama-sama 40.000, hasil dari income tax payable tahun 2019 $200.000, sedangkan tahun 2020 itu $180.000. Caranya sama. Kalau mau mencari caranya tuh revenue dikurang expense dikurang litigation loss itu pasti menghasilkan taxable income. Nah, setelah kita dapat hasil dari taxable income, kita kalikan dengan tax rate itu menghasilkan income tax payable.
Slide selanjutnya ada different tax asset, ada ilustrasi. Han mencatat aset pajak tangguhan itu sebesar $20.000 pada akhir tahun 2019. Karena itu mewakili pajak yang akan disimpan pada periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan pada akhir tahun 2019. Nah, di sini ada book basis of litigation liability itu $50.000, tax basis of litigation liability-nya kita isi 0. Cumulative temporary difference at the end of 2019 itu hasil dari book basis of litigation liability dikurang tax basis of litigation liability, hasilnya 50.000. Nah, setelah itu tax rate-nya 40%, dapat hasilnya different tax asset at the end of 2019 yaitu $20.000. Nah, $20.000 ini dari 50.000 dikali 40%. Selanjutnya Han juga dapat menghitung aset pajak tangguhan dengan menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah yang dapat dikurangkan di masa mendatang karena perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Di sini future years, ada future deductible amount itu kita isi $50.000, tax rate-nya 40%, hasilnya $20.000 itu didapat dari 50.000 dikali 40%. Jadi different tax asset di akhir tahun 2019 itu $20.000. Nah, ada different tax asset. Ilustrasinya dengan asumsi bahwa tahun 2019 ini adalah tahun pertama di tahun 2019 ini adalah tahun pertama Han operasi dan hutang pajak penghasilannya adalah $200.000. Ini berburu menghitung beban pajak penghasilan sebagai berikut. Different tax assetnya di akhir tahun 2019 itu $20.000, different tax asset di awal tahun 2019-nya 0. Nah, ini different tax expense benefit di tahun 2019-nya ini 20.000, current tax expense for 2019 atau income tax payable-nya 200.000. Nah, income tax expense totalnya itu di tahun 2019 itu 180. Nah, kita bisa menyiapkan jurnalnya, yaitu income tax expense-nya bisa setelah dicari itu 180 di debit, different tax asset-nya juga 20.000 di debit, dan income tax payable-nya itu 200.000 di kredit. Nah, ini juga sama. Nah, kita bisa lihat ini ada computation income tax expense for 2020. Different tax asset di tahun 2020 itu 0, different tax asset di awal tahun 2020 20.000, different tax expense benefit for 2020-nya 20.000, current tax expense for 2020-nya 180. Kita bisa dapat income tax expense-nya di tahun 2020 itu 200.000. Nah, kita bisa nulis jurnalnya, jurnal income tax-nya itu di debit income tax expense 200.000. Nah, di kreditnya different tax asset 20.000 dan income tax payable di kredit 180.000. Nah, financial statement effect di akhir tahun 2019 ini income tax payable-nya $200.000, different tax-nya $20.000. Di tahun 2020 income tax payable itu 180.000, sedangkan different tax asset-nya 0. Nah, kita bisa nulis laporan income statement-nya Han Company for the year ending December 31
Desember 2019 revenue-nya $900.000, expense-nya $400.000, litigation loss-nya 50, income before income tax-nya itu 450, didapat dari revenue dikurang expense dikurang litigation. Terus setelah itu di bawahnya ada income tax expense, itu ada current $200.000, deferred $20.000. Nah, kita kurangkan antara current sama deferred itu 180. Jadi income tax expense itu 180. Nah, untuk dapat net income, income before income tax dikurang income tax expense itu hasilnya $270.000. Nah, ini ada record income tax di akhir tahun 2020. Different tax assetnya ini $20.000. Jadi bisa dilihat 2019 different taxnya 20.000, di tahun 2020 juga 20.000. Selanjutnya ada different tax asset, ilustrasinya Columbia Corporation memiliki satu perbedaan temporer pada akhir tahun 2018 yang akan dipulihkan dan menyebabkan jumlah dikurangkan dari $50.000 dalam tahun 2019, $65.000 di tahun 2020, dan $40.000 di tahun 2021. Pendapatan keuangan sebelum pajak Columbia untuk tahun 2018 yaitu $200.000 dan tarif pajaknya adalah 34% untuk semua tahun. Di sini tidak ada pajak tanggungan pada awal tahun 2018. Columbia mengharapkan akan menguntungkan di masa depan. Di sini ada instruksi yang A. Hitunglah pendapatan dan penghasilan kena pajak terutang untuk tahun 2018, dan B. Buatlah jurnal untuk mencatat beban pajak penghasilan tangguhan, dan pajak penghasilan terutang pada tahun 2018. Nah, di sini nih ada ilustrasinya. Sama kayak yang sebelumnya, di income itu ada financial income, ada temporary diff, taxable income, tax rate, sama income tax. Nah, tax rate-nya kita isi untuk tahun 2018, 2019, 2020, 2021 itu 34%. Nah, selanjutnya ada different tax asset non-recognition itu atau pajak tanggungan aset yang tidak diketahui. Sebuah perusahaan harus mengurangi aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa hal itu tidak akan terrealisasi beberapa bagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan. Kemungkinan ini berarti tingkat kemungkinan paling tidak sedikit lebih dari 50%. Ini ada ilustrasi lagi untuk different tax asset non-recognition. Callaway Corporation memiliki saldo aktiva pajak tangguhan sebesar €150 di akhir tahun 2018 karena perbedaan temporer kumulatif tunggal €375.000. Nah, di akhir tahun 2019 perbedaan temporer yang sama telah meningkat ke jumlah kumulatif sebesar 500.000. Penghasilan kena pajak untuk tahun 2019 yaitu 850 dan tarif pajaknya adalah 40% untuk semua tahun. Di sini diinstruksikan dengan asumsi bahwa besar kemungkinan bahwa €30.000 aktiva pajak tangguhan tidak akan terwujud. Nah, kita disuruh siapkan entry jurnal yang diperlukan untuk tahun 2019. Nah, di sini ada
jurnalnya yang tadi. Income-nya, financial income-nya di tahun 2019 kita isi 725. Temporary difference-nya di tahun 2018 itu kita isi 375.000, 2019 125.000, 2020 itu minus 500.000. Taxable income-nya untuk tahun 2018 itu 375.000, untuk tahun 2019 itu 850.000, hasil dari 725.000 ditambah 125.000. Nah, 2020 itu taxable income-nya itu 500.000. Nah, tax rate-nya untuk semua tahun itu sama 40%. Income tax-nya itu hasil dari taxable income dikali tax rate. Jadi untuk tahun 2018 itu 150.000, untuk 2019 itu 340.000, untuk 2020 itu 200.000 di dalam kurung. Nah, jurnalnya kita bisa dapat income tax expense di debit 290.000, different tax assetnya 50.000 di debit, dan di kredit income tax payable 340.000. Nah, income tax expense di debit 30.000, different tax asset 30.000. Nah, selanjutnya ada formula untuk menghitung beban pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan atau yang dapat dikembalikan bisa ditambah atau dikurang dengan uang kembali pajak penghasilan tangguhan yang hasilnya merupakan beban pajak penghasilan atau keuntungan. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen yang signifikan dari beban pajak penghasilan yang timbul dari operasi yang dilanjutkan. Nah, selanjutnya mengingat informasi sebelumnya yang berkaitan dengan Chelsea melaporkan laporan laba rugi sebagai berikut. Jadi ini di bawah ini ada laporan laba ruginya Chelsea di akhir tahun 2019, di 31 Desember 2019. Ada revenue-nya itu 130.000 dolar, expense-nya 60.000 dolar. Untuk mendapatkan income before income tax-nya itu revenue dikurang expense yang hasilnya 70.000. Di bawahnya income before income tax ada income tax expense yang terdiri dari current dan deferred. Current-nya 16.000 dolar, deferred-nya 12.000 dolar. Kita tambah, jadi total income tax expense-nya itu 28.000. Nah, untuk mendapatkan net income, jadi income before income tax dikurang dengan income tax expense. Jadi hasilnya 42.000 dolar. Specific difference dan temporary difference. Temporary difference ada taxable temporary difference, deferred tax liability, deductible temporary difference, deferred tax asset. Selanjutnya, penghasilan atau keuntungan akan dikenakan pajak setelah mereka diakui dalam pendapatan keuangan. Suatu aset dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset tersebut dipulihkan. Contoh, 1. Penjualan dicatat berdasarkan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan angsuran atau tunai untuk keperluan pajak. 2. Kontrak dicatat berdasarkan metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode pemulihan biaya atau metode tanpa laba untuk tujuan pajak. 3. Investasi dicatat dengan metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan berdasarkan metode biaya untuk tujuan pajak. 4. Keuntungan atas konversi paksa atas aset non-moneter yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Yang kelima, keuntungan yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak.
Selanjutnya, beban atau kerugian dapat dikurangkan setelah diakui dalam pendapatan keuangan. Suatu liabilitas dapat diakui untuk pengeluaran atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika liabilitas diselesaikan. Contohnya, kewajiban garansi produk. Yang kedua, kewajiban diestimasi terkait dengan operasi atau restrukturisasi yang dihentikan. Yang ketiga, akrual litigasi. Yang keempat, beban piutang tak tertagih yang diakui menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan. Metode penghapusan langsung yang digunakan tujuan pajak. Yang kelima, beban kompensasi berbasis saham. Yang keenam, perusahaan yang belum direalisasi untuk tujuan pelaporan keuangan, termasuk penggunaan opsi nilai wajar, tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak. Selanjutnya, penghasilan atau keuntungan akan dikenakan pajak sebelum mereka diakui dalam pendapatan keuangan. Suatu liabilitas dapat diakui untuk pembayaran di muka atas barang atau jasa yang akan diberikan di tahun-tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran di muka termasuk dalam penghasilan kena pajak setelah menerima uang tunai. Pengorbanan di masa depan untuk menyediakan barang atau jasa atau pengembalian uang di masa depan bagi mereka yang membatalkan pesanan, yang menyelesaikan kewajiban atau menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Contohnya, yang pertama, langganan diterima di muka. Yang kedua, tanda terima sewa muka. Yang ketiga, penjualan dan sewa balik untuk tujuan pelaporan keuangan, penangguhan pendapatan, tetapi dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak. Yang keempat, kontrak dibayar di muka dan royalti dibayar di muka. Berasal dan membalikan aspek perbedaan sementara. Yang pertama berasal dari perbedaan sementara adalah perbedaan awal antara dasar buku dan dasar pajak dari suatu aset atau liabilitas. Perbedaan pembalikan terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus efek pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Permanent difference. Hasil dari item itu, yang pertama, masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan kena pajak, atau masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah ke dalam mendapatkan pendapatan keuangan sebelum pajak. Hanya mempengaruhi periode di mana mereka itu terjadi. Tidak memunculkan jumlah kena pajak atau dikurangkan di masa depan. Tidak ada konsekuensi pajak tangguhan untuk diakui. Item diakui untuk tujuan pelaporan keuangan, tetapi tidak untuk ditujukan pajak. Contohnya, yang pertama, bunga diterima untuk jenis kewajiban pemerintah tertentu. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan bebas pajak. Yang ketiga, denda dan biaya yang dihasilkan dari pelanggaran hukum. Yang keempat, sumbangan amal diakui sebagai beban, tetapi terkadang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak. Lalu ada barang-barang diakui untuk tujuan pajak, tetapi tidak untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya 1. Persentase penipisan. Sumber daya alam yang melebihi biayanya. Yang kedua, pengurangan dividen yang diterima dari perusahaan lain, kadang-kadang dianggap bebas pajak. Specific difference. Apakah menghasilkan jumlah deductible masa depan sama dengan deferred tax asset. Jumlah kena pajak masa depan sama dengan deferred tax liability. Dan perbedaan permanen. Yang pertama, ada sistem penyusutan yang dipercepat digunakan untuk tujuan pajak, dan metode penyusutan garis lurus digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Pemilik rumah mengumpulkan beberapa uang sewa terlebih dahulu. Sewa yang diterima akan dikenakan pajak pada periode ketika mereka diterima.
Yang ketiga, biaya-biaya dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bebas pajak. Nah, untuk yang pertama itu future taxable amount liability. Dan yang kedua, future deductible amount asset. Dan yang ketiga itu permanent difference. Yang keempat, cost of guarantee atau biaya jaminan. Dan jaminan diperkirakan dan diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kelima, installment sales atau penjualan angsuran investasi dicatat dengan metode akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan pajak. Yang keenam, interest atau bunga diterima atas investasi dan kewajiban pemerintah bebas pajak. Nah, yang keempat itu merupakan future deductible amount asset. Yang kelima merupakan future taxable amount liability. Dan yang keenam merupakan permanent difference. Dan ini merupakan contoh soal. Havachi SPH melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak 80.000 euro untuk tahun 2019. Item-item berikut menyebabkan penghasilan kena pajak berbeda dari pendapatan keuangan sebelum pajak. Yang pertama, depresiasi pada SPT lebih besar dari depresiasi pada laporan laba rugi sebesar 16.000. Yang kedua, sewa dikumpulkan pada pengembalian pajak lebih besar dari sewa yang diperoleh pada laporan laba rugi sebesar 27.000. Yang ketiga, denda untuk polusi muncul sebagai biaya 11.000 pada laporan laba rugi. Tarif pajak Havachi adalah 30% untuk semua tahun, dan perusahaan mengharapkan untuk melaporkan penghasilan kena pajak di semua tahun mendatang. Tidak ada pajak tanggungan pada awal 2019. Ini merupakan cara menjawabnya, yaitu financial income pada currently tahun 2019 itu 20.000. Exit tax depreciation minus 16.000. Exit rent collected 27.000. Dan fines permanen 11.000. Maka taxable income-nya 102.000. Tax rate-nya 30% dan income tax-nya 102.000 dikali 30%, maka 30.600. Exit tax depreciation pada deferred liability 16.000 dan exit rent collected pada deferred asset minus 27.000. Maka jurnalnya yaitu income tax expense, deferred tax asset pada deferred tax liability, dan income tax payable. Pertimbangan tarif pajak pada masa depan. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan yang berlaku saat ini dalam tarif pajak yang berlaku efektif untuk tahun mendatang tertentu ketika menentukan tarif pajak untuk diterapkan pada perbedaan temporer yang ada. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, bank harus menggunakan kurs saat ini. Ada ilustrasi. Uang grup pada akhir 2016 memiliki perbedaan temporer kumulatif, yaitu 300.000 yuan. Dihitung seperti yang ditunjukkan. Maka book basis of depreciable asset 1 juta, tax basis depreciable asset 200.000 itu dikurangkan menjadi kumulatif temporer difference, yaitu 300.000. Diasumsikan bahwa 300.000 yuan akan berbalik dan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dengan tarif pajak yang berlaku ditampilkan. Future taxable amount 2017 80.000, 2018 70.000, 2019 60.000, 2020 50.000, 2021 40.000 dengan total 300.000.
tax rate bervariasi 2017 40%, 2018 40%, 2019 35%, 2020 30%, dan 2021 30%. Maka deferred tax liability pada tahun 2017 32.000, dari 80.000 dikali dengan 40%. Pada tahun 2018 28.000, 70.000 dikali dengan 40%, dan 2019 60.000 dikali 35% sama dengan 21.000. Pada tahun 2020 15.000, dari 50.000 dikali dengan 30%, dan pada tahun 2021 40.000 dikali 30% sama dengan 12.000. Maka totalnya adalah 108.000. Total kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2016 adalah 108.000. Uang hanya dapat menggunakan tarif pajak selain dari tarif saat ini, ketika tarif pajak di masa depan telah diberlakukan. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus menggunakan kurs saat ini. Revisi tarif pajak masa depan. Ketika perusahaan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya terhadap akun pajak penghasilan tanggungan yang ada. Perusahaan melaporkan efeknya sebagai penyesuaian terhadap beban pajak penghasilan pada periode penjualan, pada periode perubahan. Ada ilustrasi. Diasumsikan bahwa pada 10 Desember 2018, Undang-Undang Pajak Penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%. Berlaku 1 Januari 2020. Jika Hostelco memiliki satu perbedaan temporer pada awal 2018 terkait hingga 3 juta dolar dari depresiasi pajak berlebih, maka ia memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo 1.200.000 dari 3 juta dikali dengan 40%. Pada tanggal 1 Januari 2018, jika jumlah kena pajak terkait perbedaan ini dijadwalkan akan terjadi secara sama pada tahun 2019, 2020, dan 2021, kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2018 adalah 1.100.000. Kita dapat dilihat tabelnya. Betul taxable amount pada tahun 2019 1 juta, pada tahun 2020 1 juta, pada tahun 2021 1 juta, maka dengan total 3 juta. Dengan tax rate pada tahun 2019 30%, 40%, pada tahun 2020 35%, dan pada tahun 2021 35%. Maka deferred tax liability-nya pada tahun 2019 sebesar 400.000, pada tahun 2020 350.000, dan pada tahun 2021 sebesar 350.000, dengan total 1.100.000. Oleh karena itu, Hostel mengakui penurunan 100.000 yang dari 1.200.000 dikurang dengan 1.100.000 pada akhir 2018 dalam kewajiban pajak tanggungan sebagai berikut. Dapat dilihat dengan tabel yang tadi. Maka jurnalnya yaitu deferred tax liability pada income tax expense sebesar 100.000. Akuntansi kerugian operasional bersih. Net operating loss atau nol merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayar pajak untuk menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi laba tahun-tahun lainnya. Loss carry back and loss carry forward. Nah, di loss carry back kembali 2 tahun ke depan 20 tahun dan ke depan 20 tahun. Kerugian harus diterapkan paling awal tahun pertama. Contohnya yaitu loss carry back. Loss carry back itu berarti kembali 2 tahun sebelumnya. Yang berarti pada tahun 2019 rugi, berarti yang dilihat adalah 2017 dan 2018.
Accounting for net operating loss, selanjutnya loss carry forward atau akumulasi rugi fiskal. Ini dapat memilih untuk merupakan carryback serta kerugian fiskal yang dihitung 20 tahun yang akan datang. Misalkan di tahun 2019 terjadi kerugian, maka yang dihitung sebagai loss carry forward dimulai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2039. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan loss carryback. Perusahaan tersebut memiliki informasi pajak sebagai berikut. Taxable income of loss-nya di tahun 2015 50.000 dengan tax rate 35% dan tax paid-nya 17.500. Di tahun 2016 100.000, tax rate-nya 30% dan tax paid-nya 30.000. Di tahun 2017 taxable income of loss-nya 200.000, tax rate-nya 40% dan tax paid-nya 80.000. Pada tahun 2018, Groh mengalami kerugian operasi bersih sebesar $500.000, kemudian memutuskan untuk menggunakan metode carryback atau dikembalikan. Kemudian di sini bisa dilihat di note schedule-nya, karena dia menggunakan carryback, maka perhitungan yang digunakan adalah 2 tahun sebelum kerugian, dan itu terjadi di tahun 2016 dan 2017. Masing-masing sebesar carryback-nya 100.000 dan 200.000. Kemudian untuk refund-nya itu dia sebesar 30.000 dan 80.000. Karena yang dihitung 2016 dan 2017, maka dari itu refund-nya sebesar totalnya 110.000. Maka dari itu jurnalnya adalah income tax refund receivable di debit sebesar 110.000 dan benefit due to loss carryback di kredit sebesar 110.000. Selanjutnya, Groh Inc. melaporkan akun yang dikreditkan pada laporan laba rugi untuk 2018 sebagai berikut. Operating loss before income tax-nya 500.000, income tax benefit due to loss carryback-nya 110.000, maka dari itu net loss-nya 390.000. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan loss carry forward. Selain mencatat benefit due to loss carryback sebesar 110.000, Groh Inc. mencatat dampak pajak berdasarkan carry forward atau akumulasi rugi fiskal sebesar 200.000 sebagai aset pajak tangguhan sebesar $80.000 dengan asumsi bahwa tarif pajak yang akan datang sebesar 40%. Maka pencatatannya akan sebagai berikut. Di note schedule tahun 2018 taxable income-nya setelah dikurangin 300.000, maka dia mendapatkan min 200.000. Dengan rate 40%, income tax-nya menjadi 80.000. Dengan jurnal deferred tax asset 80.000 di debit dan di kreditnya benefit due to loss carry forward income tax expense sebesar 80.000. Dua akun yang dikreditkan tadi merupakan item pajak penghasilan yang berbeda, maka dari itu harus disajikan secara terpisah di laporan laba rugi sebagai berikut. Operating loss before income tax sebesar 500.000, income tax benefit untuk yang benefit due to loss carryback sama kayak yang tadi 110.000, dan di sini ditambah dengan benefit due to loss carry forward sebesar 80.000. Hasilnya 190.000, maka dari itu net loss-nya menjadi 310.000. Untuk 2019, asumsikan bahwa Groh kembali ke operasi yang menguntungkan dengan penghasilan kena pajak sebesar 250.000. Dikenakan tarif pajak 40%. Jadi di sini di tahun 2019 dia mengalami keuntungan kembali, maka dari itu taxable income yang di 2018 masuk ke carry forward di 2019. Jadi 250.000 dikurang 200.000. Taxable income 2019-nya jadi 50.000. Dengan rate 40%, maka income tax-nya menjadi 20.000. Maka dari itu di sini jurnalnya income tax expense 100.000, deferred tax asset 80.000, dan income tax payable 20.000.
Kemudian laporan laba rugi 2019 tidak melaporkan dampak pajak dari kerugian carryback ataupun carry forward karena Groh telah melaporkan keduanya. Di sini bisa dilihat di laporan laba rugi ada income before income tax 250.000 dengan income tax expense, current dan deferred masing-masing $20.000 dan $80.000. Jumlahnya adalah 100.000. Kemudian net income-nya 150.000. Asumsikan bahwa Groh tidak akan merealisasikan seluruh NOL dengan metode carry forward di masa depan. Dalam situasi ini, Groh tidak mengakui aset pajak tangguhan untuk akumulasi rugi atau carry forward karena akumulasi rugi tersebut tidak akan terrealisasikan. Maka pencatatan jurnalnya di tahun 2018 adalah income tax refund receivable sebesar $110.000 di debit dan benefit due to loss carryback income tax expense di kredit sebesar $110.000. Selanjutnya untuk income statement-nya di tahun 2018 operating loss before income tax-nya 500.000, income tax benefit-nya benefit due to loss carryback sebesar 110.000, maka dari itu net loss-nya 390.000. Selanjutnya di tahun 2019 dengan asumsi bahwa Groh memiliki penghasilan kena pajak 250.000 sebelum mempertimbangkan carry forward dikenakan tarif pajak 40%, ia menyadari adanya aset pajak tangguhan. Maka Groh mencatat jurnalnya deferred tax asset 80.000, benefit due to loss carry forward 80.000, income tax expense-nya 100.000 pada deferred tax asset 80.000 dan income tax payable 20.000. Nah, di sini yang tadinya deferred tax assetnya di debit, maka selanjutnya dia deferred tax assetnya di kredit. Dilihat di income statement atau laporan laba ruginya, income before income tax-nya tadi kan 250.000 untuk tahun 2019. Maka income tax expense-nya current 20.000, deferred 80.000 karena tadi jurnalnya deferred-nya itu dikreditkan. Di sini ditulisnya benefit due to loss carry forward sebesar 80.000 dikurang. Maka income tax expense-nya jadi 20.000 dan net income-nya sebesar 230.000. Non-recognition revisit. Apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah ada penghasilan kena pajak yang cukup atau akan ada dalam periode carry forward yang tersedia berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Sumber penghasilan kena pajak yang pertama, apakah perusahaan memiliki perbedaan temporer kena pajak yang memadai terkait dengan wewenang pajak yang sama, yang akan menghasilkan jumlah kena pajak yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang belum digunakan atau kredit pajak yang belum digunakan. Selanjutnya, apakah kemungkinan bahwa perusahaan akan memiliki laba kena pajak sebelum kehilangan pajak yang tidak digunakan atau kredit pajak yang tidak digunakan berakhir. Yang ketiga, apakah kerugian pajak yang tidak terpakai merupakan akibat dari penyebab yang dapat diidentifikasi yang tidak mungkin terulang kembali. Dan yang terakhir, apakah peluang perencanaan pajak tersedia untuk perusahaan yang akan menghasilkan laba kena pajak pada periode ketika pajak yang tidak terpakai hilang atau kredit pajak yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan. Selanjutnya di sini ada presentation financial statement. Statement of financial position atau neraca. Nah, di sini aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi dapat diimbangi dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan bersih atau liabilitas pajak tangguhan bersih dilaporkan pada bagian tidak lancar pada laporan posisi keuangan. Nah, di sini laporan posisi keuangan. Aktiva pajak tangguhan bersih atau kewajiban pajak tangguhan bersih dilaporkan dalam bagian tidak lancar laporan posisi keuangan. Di sini bisa dilihat perbedaan temporerinya, ada hasil pajak tangguhan bagian aset dan liabilitas.
Yang pertama, sewa dikumpulkan di muka diakui pada saat diperoleh untuk tujuan akuntansi dan ketika diterima untuk tujuan pajak. Hasil pajak tangguhan asetnya 42.000. Penggunaan depresiasi garis lurus untuk tujuan akuntansi dan penyusutan dipercepat untuk tujuan pajak. Maka dari itu hasil pajak tangguhan di kewajibannya sebesar 214.000. Selanjutnya, pengakuan keuntungan pada penjualan angsuran selama periode penjualan untuk tujuan akuntansi dan selama periode pengumpulan untuk tujuan pajak. Itu juga hasil pajak tangguhan di kewajiban atau liabilitas sebesar 45.000. Kemudian, kewajiban garansi diakui untuk tujuan akuntansi pada saat penjualan untuk tujuan pajak pada waktu yang dibayar. Hasil pajak tangguhan di aset sebesar 12.000. Maka masing-masing untuk total aset 54.000 dan untuk total kewajiban 259.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi dalam penghentian, pendapatan komprehensif lainnya, dan penyesuaian periode sebelumnya. Kemudian di sini untuk laporan laba rugi terdapat komponen beban atau manfaat pajak penghasilan yang dapat mencakup pertama, beban manfaat pajak kini, yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui pada periode pajak saat periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban pajak tangguhan atau manfaat yang berkaitan dengan organisasi dan pembalikan peredaran temporer atau perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban pajak tangguhan atau manfaat yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari kerugiannya sebelumnya tidak dikenakan pajak, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi arus dan beban pajak tangguhan. Kemudian ada rekonsiliasi pajak. Perusahaan baik memberikan yang pertama rekonsiliasi antara beban pajak numerik atau manfaat dan produk dari laba akuntansi dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pengungkapan juga menjadi dasar tarif pajak yang berlaku dihitung. Atau rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku mengungkapkan juga menjadi dasar tarif pajak yang berlaku dihitung. Selanjutnya ada pemeriksaan metode aset dan kewajiban. IASB percaya bahwa metode aset liabilitas yang biasa disebut sebagai pendekatan liabilitas merupakan metode yang paling konsisten untuk menghitung pajak penghasilan. Perusahaan memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pajak yang berlaku atau aset diakui sebesar taksiran pajak terhutang atau dikembalikan pada pengembalian pajak untuk tahun berjalan. Yang kedua, kewajiban pajak tangguhan atau aset diakui sebesar taksiran efek pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer atau akumulasi. Yang ketiga, pengukuran kewajiban pajak kini dan pajak tangguhan dan aset didasarkan pada ketentuan hilangnya pajak yang berlaku. Efek dari perubahan masa depan dalam penurunan pajak atau tarif tidak diantisipasi. Yang terakhir, pengukuran aset pajak tangguhan berkurang jika perlu dengan jumlah manfaat pajak yang berdasarkan bukti yang tersedia tidak diharapkan akan direalisasi. Yang terakhir di sini ada prosedur untuk menghitung dan melaporkan pajak penghasilan tangguhan. Tahapannya adalah identifikasi jenis dan jumlah perbedaan temporer yang ada dan dapat dikompensasi. Masing-masing yang pertama mengukur aktiva pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal atau penggunaan tarif pajak. Selain itu, juga mengukur kewajiban pajak tangguhan untuk perbedaan temporer kena pajak atau penggunaan tarif pajak. Setelah mengukur aktiva pajak tangguhan tadi, tahap selanjutnya adalah menetapkan akun penyisihan jika lebih mungkin daripada tidak bahwa beberapa bagian atau seluruh aktiva pajak tangguhan tidak akan terrealisasi. Pada neraca, klasifikasikan pajak tangguhan lancar atau tidak lancar berdasarkan aset atau kewajiban yang berhubungan.
melaporkan jumlah lancar dan tidak lancar bersih. Kemudian pada laporan laba rugi, laporkan beban saat ini atau keuntungan pajak dan beban pajak tangguhan atau keuntungan, serta